Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Vina. Yeay! Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, share, and jangan lupa untuk subscribe di channel ini, oke? Nah, kita masih di pembelajaran fisika KD 3.4.4.4. Materi kita kali ini yaitu hukum Archimedes untuk kelas 11. Tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan peserta didik mampu menganalisis dan memahami konsep hukum Archimedes pada fluida statis dengan benar, sehingga menjadi cerdas, bertakwa, dan berakhlak mulia. Simak penjelasannya berikut ini. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan hukum Archimedes, oke? Ini dia untuk hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu berbunyi, jika sebuah benda dicelupkan ke dalam fluida sebagian atau seluruhnya, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, gaya angkat ke atas atau gaya apung, biasa juga disebut dengan gaya Archimedes, itu dirumuskan sebagai berikut teman-teman. Jadi FA sama dengan W udara dikurang W fluida, di mana W udara itu adalah berat benda yang sebenarnya, sedangkan W fluida itu berat benda ketika berada di zat cair ya, atau berada pada fluida gitu. Nah, ketika benda itu berada di dalam zat cair atau berada di fluida, maka berat benda itu akan terasa lebih ringan. Hal ini karena adanya gaya ke atas atau gaya Archimedes pada benda gitu ya teman-teman. Contohnya aja nih, misalnya kalian bandingkan nih, kalau kalian mengangkat sebuah kayu, kalian angkat kayu di daratan, kemudian lakukan juga kalian angkat kayu di air gitu. Pasti akan lebih ringan ketika kalian mengangkat kayu di air kan? Nah, hal ini karena kayu itu mendapatkan gaya apung dari fluida itu ya, gaya angkat ke atas gitu. Nah, selain menggunakan rumus ini, kita juga bisa menggunakan rumus ini yang kedua. FA sama dengan rho F dikali G dikali VC, di mana VC di sini adalah volume benda yang tercelup pada fluida gitu ya. Jadi kalau misalnya nih, bisa digambar juga ya. Kalau misalkan ada sebuah benda yang tercelup ke fluida, bendanya itu tercelup semuanya gitu, maka volumenya itu adalah volume benda seluruhnya. Tapi kalau misalnya benda itu tercelupnya hanya 1/4 atau setengahnya, jadi kita gunakan volumenya itu ya hanya 1/4 atau setengahnya aja gitu. Jadi hanya volume yang tercelup aja gitu ya teman-teman. Oke, di sini pengertiannya, di mana F adalah gaya angkat atau gaya Archimedes, satuannya Newton. Kemudian W udara adalah berat benda di udara, W fluida berat benda di dalam air, rho F itu adalah massa jenis fluida, dan G percepatan gravitasi, serta VC berarti volume benda yang tercelup gitu ya teman-teman. Oke, lanjut sekarang mengenai konsep hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes itu dapat digunakan untuk menentukan letak benda yang dicelupkan ke dalam suatu fluida. Nah, di sini ada 3 konsep hukum Archimedes ya. Kita bisa lihat untuk yang pertama, terapung. Terapung itu terjadi pada balok 1 dan balok 2. Bisa diperhatikan gambarnya teman-teman. Nah, kenapa sih bisa terapung gitu? Nah, ini bisa terjadi jika W lebih kecil dari FA, atau berat bendanya itu lebih kecil dari gaya apungnya. Kemudian volume benda yang tercelup itu lebih kecil dari volume benda aslinya gitu. Kemudian massa jenis bendanya itu lebih kecil dari massa jenis fluidanya gitu ya teman-teman. Bisa dilihat gambar 1 dan 2. Kemudian yang kedua, melayang. Kita lihat melayang untuk contohnya di balok 3 ya. Ini terjadi ketika berat bendanya itu sama dengan gaya apungnya gitu. Berarti W sama dengan FA, kemudian volume tercelupnya itu sama dengan volume benda aslinya, kemudian massa jenis bendanya itu sama dengan massa jenis fluidanya gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga itu tenggelam. Tenggelam itu dicontohkan pada balok keempat, itu terjadi jika berat bendanya itu lebih berat daripada gaya apungnya gitu. Jadi sama aja, nggak ada gaya apungnya, makanya dia tenggelam gitu ya. Kemudian V tercelupnya atau volume tercelupnya itu sama dengan volume bendanya, kan di situ yang tercelup semuanya, berarti
sama gitu ya. Kemudian massa jenis bendanya itu lebih besar dari massa jenis fluidanya gitu teman-teman. Itu yang menyebabkan bendanya itu tenggelam gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke contoh soalnya untuk pemahaman materinya. Sebuah benda tercelup sebagian dalam cairan yang memiliki massa jenis berarti rho ya. Massa jenisnya 0,75 gram per cm kubik seperti ditunjukkan oleh gambar. Kita lihat di gambar. Lalu jika volume benda yang tercelup adalah 0,8 dari volume totalnya, maka tentukan massa jenis benda tersebut. Oke, sekarang kita jawab, kita analisis dulu gaya yang bekerja pada benda ini ya, benda yang berada dalam fluida. Nah, dia punya yang namanya gaya berat, ya kan? Dimana gaya berat itu W ya simbolnya. W sama dengan M dikali G. Kemudian ada gaya apung juga atau FA-nya. Nah, berhubung di sini dia seimbang ya. Jadi nanti kita gunakan rumus W sama dengan F dikali A. Nah, kita tulis diketahui rho F atau massa jenis fluidanya itu tadi 0,75 gram per cm kubik ya. Kemudian volume benda yang tercelup nih. Volume benda yang tercelup diketahui di soal itu adalah 0,8 dari volume totalnya, berarti 0,8 dari volume gitu ya. Kemudian yang ditanya adalah rho. Rho itu massa jenis bendanya itu berapa gitu ya teman-teman. Oke, karena di sini sistemnya seimbang nih ya, jadi bisa dirumuskan W sama dengan F dikali A. Kita lihat di pembahasan W itu bisa kita ubah jadi M dikali G, kemudian FA, ingat rumus tadi ya, FA sama dengan rho dikali G dikali V ya. Nah, begini teman-teman. Karena di sini G-nya sama ya, sama-sama kan nanti nilainya 10 juga 10 meter per sekon kuadrat, jadi nanti bisa dihilangkan aja. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya rumus ini yang di kotak hijau itu adalah rumus dari massa jenis. Jadi rho sama dengan M per V atau massa jenis sama dengan massa per volumenya. Di sini untuk M kita ubah ya, M-nya menggunakan rumus ini. Maka M sama dengan rho dikali V. Jadi M di sini itu kita ubah jadi rho dikali V. Jadi begini teman-teman rumusnya ya. Oke, kita ubah. Kemudian kita masukkan rumus. Rho F-nya itu adalah 0,75, kemudian VC-nya adalah 0,8 V. Nah, di sini kan V-nya sama nih. Kita hapus aja nanti. Nah, jadi nilai rho adalah 0,6 gram per cm kubik. Itu ya teman-teman. Oke, lanjut soal yang kedua nih. Sebuah kapal evakuasi sedang berusaha mengangkat peti kemas yang bermassa total 4.500 kilo nih. Ada sebuah peti ya, dia berat totalnya segitu. Yang jatuh ke laut. Peti tersebut memiliki volume 3 meter kubik. Jika diketahui massa jenis air laut nih, massa jenis air laut atau rho-nya ya, 1025 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besar gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat peti dari dasar laut ke permukaan. Jadi diketahui dulu massa bendanya 4.500 kg ya. Kemudian V-nya 3 meter kubik volume bendanya ya. Kemudian rho F atau massa jenis fluidanya itu 1025 kg per meter kubik dan G-nya adalah 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah WF atau berat fluidanya gitu ya. Berat di dalam fluida maksudnya. Berat benda di dalam fluidanya atau berat benda di dalam air itu. Oke, langsung saja kita selesaikan. Kita gunakan rumus ini. FA sama dengan W di udara dikurang W di fluida. Yang ditanyakan adalah W di fluida. Jadi W-nya dipindah, kemudian F-nya juga dipindah. Karena di situ W fluida minus, ya. Kalau dia pindah jadinya plus. Kemudian F di situ plus, kalau pindah dia jadi minus. Jadi rumusnya seperti ini, teman-teman. Oke, W fluida, W udara di situ bisa kita ubah ya. Kalau W itu sama aja M dikali G ya. Jadi massanya dikali percepatan gravitasi dikurang FA. Rumus FA itu kan rho dikali G dikali V ya kan, untuk rumus yang pertama tadi. Jadi sekarang kita tinggal masukkan nilainya, dimana MB 4.500, G-nya 10, rho fluidanya adalah 1025, G-nya adalah 10, dan
volume yang tercelup adalah 3, maka nilainya adalah 14.250 Newton. Begitu teman-teman. Oke, sekarang kita ke contoh soal nomor 3. Sebuah benda memiliki berat 30 Newton jika ditimbang di udara. Jika benda tersebut ditimbang di dalam air, beratnya menjadi 21 Newton. Dan diketahui massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik, kita disuruh untuk menentukan gaya ke atas yang diterima benda, kemudian volume bendanya. Kita jawab, diketahui dulu WB-nya itu adalah 30 Newton, kemudian berat benda di fluida itu 21 Newton, kemudian rho F-nya adalah 1000 kg per meter kubik dan G-nya 10 meter per sekon. Yang ditanya yang pertama adalah gaya ke atas yang diterima benda. Kan di sini udah diketahui nih berat benda aslinya sama berat benda ketika di fluida. Jadi kita gunakan rumus FA sama dengan W di udara dikurang W di fluida. Kita masukkan nilainya, ketemu FA-nya itu adalah 9 Newton. Kemudian yang kedua, yang B yang ditanyakan adalah volume bendanya. Volume benda, kan volume kita tahu bahasanya rumus fluida itu rho dikali G dikali VC. Nah, di situ volumenya yang akan kita cari. Jadi cara cari volumenya karena di situ, nah ini dia. Jadi VC sama dengan FA per rho fluida dikali G, gitu ya. Tinggal kita masukkan nilainya, di mana FA tadi udah ketemu 9 Newton, kemudian rho fluidanya adalah 1000, kemudian G-nya adalah 10. Jadi nilainya 0,0009 atau bisa 9 kali 10 pangkat min 4 meter kubik, gitu ya teman-teman. Oke, ini yang terakhir, penerapan hukum Archimedes. Di mana penerapan hukum Archimedes ini contohnya di sini kapal laut. Jadi agar dapat tetap mengapung, besi pada kapal itu dibuat berongga sehingga volume air yang dipindahkan menjadi besar dan menyebabkan gaya apung itu semakin besar, gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua untuk kapal selam. Jadi kapal selam ini memiliki tangki pemberat yang dapat diisi sesuai dengan keperluan. Agar kapal selam dapat mengapung, maka tangki diisi dengan udara. Biar dia ngapung, tangkinya diisi udara. Biar dia tenggelam, berarti tabungnya itu diisi dengan air, gitu ya teman-teman. Kemudian untuk balon udara, cara kerjanya itu agar balonnya naik, maka balonnya itu diisi dengan gas panas. Kemudian agar balonnya itu seimbang, maksudnya udah mencapai titik yang kita inginin nih, kita pengenin nih. Jadi biar tetap melayang, jadi volume balonnya harus dijaga. Jadi FA-nya itu harus sama dengan beratnya, gitu ya. Kemudian agar balonnya itu turun, maka gas panasnya itu dikeluarkan. Nanti kan volumenya jadi berkurang, jadi turun, gitu ya teman-teman. Oke, demikianlah pembahasan kali ini mengenai hukum Archimedes. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar, oke? Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like, comment, and share video ini juga, oke?